Banyak orang percaya kalau gaji habis itu pasti karena beli barang mahal, mobil, gadget baru, atau hidup foya-foya. Tapi kenyataannya sering jauh lebih sunyi dari itu. Uang kamu tidak hilang karena satu keputusan besar. Uang kamu hilang dari hal-hal kecil yang harganya bahkan di bawah 50.000 yang kamu lakukan tanpa berpikir dua kali, tanpa rasa bersalah, tanpa terasa seperti kehilangan apapun. Dan justru disitulah masalahnya mulai tumbuh diam-diam tanpa suara. Coba ingat lagi siklus yang mungkin sudah terlalu familiar. Tanggal 25, notifikasi gaji masuk, rasanya lega. Bahkan sempat merasa bulan ini akan lebih baik. Lalu tanggal 26, uang itu langsung bergerak, bayar cicilan, bayar kebutuhan pokok, isi ulang hal-hal wajib, masih tersisa, dan kamu berpikir, oke, aman. Tapi masuk minggu kedua, lalu minggu ketiga, entah kenapa saldo itu menyusut. Bukan karena satu transaksi besar, tapi karena banyak transaksi kecil yang bahkan kamu tidak ingat. Tiba-tiba sudah tipis, dan kamu tidak tahu kemana perginya. Yang lebih melelahkan bukan cuma uangnya yang habis, tapi perasaan saat kamu membuka mutasi rekening, deretan angka keluar, satu persatu, tanpa emosi, tanpa cerita. Dan kamu duduk di situ, merasa aneh, kamu tidak merasa boros, kamu tidak beli barang mahal. Kamu bahkan menahan diri dari banyak hal. Tapi tetap saja tidak ada yang tersisa. Seolah semua kerja kerasmu setiap hari, berangkat pagi, pulang malam, hanya lewat begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Dan di titik ini, penting untuk kamu dengar satu hal. Ini bukan karena kamu bodoh mengatur uang. Ini bukan karena kamu tidak disiplin. Ini adalah pola yang sangat umum terjadi, terutama di kelas pekerja hari ini. Kita hidup di sistem yang membuat pengeluaran kecil terasa wajar, bahkan terasa pantas. Jadi kalau kamu merasa uangmu selalu numpang lewat, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, hanya saja jarang ada yang benar-benar membedahnya sampai ke akarnya. Di video ini, kita tidak akan menyalahkan kopi 20.000 kamu atau menghakimi pilihan kecil yang kamu ambil untuk bertahan di tengah lelahnya hidup. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih penting. Kita akan membongkar anatomi, kenapa uang itu bisa menguap tanpa terasa, dan bagaimana cara membangun sistem sederhana supaya uang kamu berhenti bocor tanpa harus membuat hidup kamu jadi kaku, pelit, atau kehilangan kenyamanan yang kamu butuhkan. Jadi mulai dari sini, berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena masalahnya mungkin bukan di seberapa keras kamu bekerja, tapi di bagaimana keputusan kecil itu terjadi, berulang, setiap hari, tanpa kamu sadari. Sekarang, kita akan lihat lebih dalam. Bukan dari angka di rekeningmu, tapi dari cara kerja pikiranmu saat memegang uang. Masalahnya hampir tidak pernah datang dari satu keputusan besar yang jelas terlihat salah. Jarang ada orang yang tiba-tiba bangkrut karena satu hari belanja impulsif jutaan rupiah. Justru yang lebih sering terjadi, uang itu pergi pelan-pelan lewat ratusan keputusan kecil yang selalu terasa masuk akal saat itu diambil. Cuma ini doang kok, lagi butuh atau sekali ini aja. Dan karena setiap keputusan terasa normal, kita tidak pernah benar-benar merasa sedang melakukan kesalahan. Sekarang bayangkan bagaimana cara kita bertransaksi hari ini. Tidak ada lagi rasa berat saat mengeluarkan uang. Tinggal scan QRIS, 1 detik selesai. Klik Pay Later, barang langsung datang. Top up e-wallet, langsung terpotong tanpa terasa. Semua dibuat mulus, cepat, tanpa gesekan. Dulu, saat kita harus menyerahkan uang tunai, ada jeda kecil, ada rasa kehilangan. Sekarang, rasa itu hampir hilang. Otak kita tidak lagi memproses ini sebagai pengeluaran yang nyata. Disinilah kesalahan berpikir paling umum terjadi. Kita menganggap foya-foya itu hanya yang terlihat besar, yang nominalnya mencolok, liburan mahal, beli gadget baru, makan di tempat fancy. Padahal, bahaya sebenarnya justru datang dari pengeluaran yang terlalu kecil untuk dianggap penting. Karena kecil, dia lolos dari radar. Karena sering, dia jadi kebiasaan, dan karena tidak terasa, dia terus berulang tanpa pernah kita evaluasi. Ada satu konsep yang sering tidak disadari, tapi diam-diam menggerus banyak orang, yaitu inflasi gaya hidup. Saat penghasilan naik sedikit, standar hidup ikut naik tanpa kita sadari. Dulu mungkin cukup makan sederhana, sekarang mulai sering pesan online. Dulu jarang nongkrong, sekarang jadi rutin.
Bukan karena kita boros, tapi karena kita merasa sudah pantas. Dan tanpa terasa, titik normal kita bergeser. Gaji naik, tapi rasa cukup tidak pernah ikut naik. Coba bayangkan, kamu punya satu ember penuh air. Ember itu tidak ditendang, tidak dijatuhkan, tidak dihancurkan. Tapi di bagian bawahnya ada 10 lubang kecil seukuran jarum. Tidak terlihat berbahaya. Bahkan kalau dilihat sekilas, embernya masih utuh. Tapi airnya menetes pelan satu persatu. Dan kalau kamu diamkan semalaman, paginya air itu tetap habis. Bukan karena satu lubang besar, tapi karena banyak lubang kecil yang kamu abaikan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa gaji saya kurang besar? Tapi, di mana saja lubang-lubang kecil itu berada dalam hidup saya. Karena tanpa kamu sadari, mereka ada di aktivitas harian yang terasa biasa, di kebiasaan yang kamu anggap wajar. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah satu persatu. Seperti apa bentuk nyata dari kebocoran itu di kehidupan sehari-hari. Kalau kita mulai membedah lebih dalam, ada satu jenis kebocoran yang paling sering terjadi, tapi juga paling jarang diakui. Kita sebut saja ini sebagai biaya kenyamanan, transaksi kecil yang tujuannya sederhana, membuat hidup terasa sedikit lebih mudah, sedikit lebih ringan. Tidak besar, tidak mencolok, bahkan sering terasa seperti kebutuhan. Tapi justru karena itu, dia lolos tanpa perlawanan. Coba lihat keseharian yang mungkin sangat familiar. Pagi belum sempat sarapan, akhirnya pesan kopi dan roti lewat aplikasi. Siang terlalu sibuk, jadi pesan makan online lagi, tambah ongkir, tambah biaya layanan. Sore butuh hadiah kecil, setelah kerja, jajan minuman manis 25.000. Belum lagi biaya parkir yang tidak terasa, admin top up, langganan aplikasi yang jarang dibuka tapi terus ditarik setiap bulan. Satu persatu terlihat kecil, tapi mereka tidak datang sendirian. Sekarang kita buat itu terlihat nyata. Misalnya kamu mengeluarkan 30.000 untuk jajan atau kemudahan kecil setiap hari kerja. 5 hari seminggu, kira-kira 20 hari dalam sebulan. Itu sudah 600.000. Uang yang tadinya terasa seperti receh, kalau dikumpulkan, bisa jadi satu angka yang cukup besar. Bahkan mungkin cukup untuk satu cicilan penting, atau tambahan tabungan yang selama ini kamu rasa susah banget nyisihinnya. Yang paling rentan dengan pola ini, biasanya bukan orang yang tidak punya uang. Justru mereka yang sibuk, yang capek, yang setiap hari sudah kehabisan energi, pekerja kantoran yang pulang malam, yang otaknya sudah penuh, yang tidak punya waktu atau tenaga untuk mikir panjang. Jadi uang dipakai untuk membeli waktu, membeli kemudahan, atau sekadar membeli sedikit rasa lega di tengah hari yang berat. Dan itu sangat manusiawi. Masalahnya, otak kita punya cara kerja yang unik. Ada semacam batas bawah, di mana pengeluaran dianggap tidak signifikan, 10.000, 20.000, bahkan 30.000, tidak memicu rasa bahaya. Tidak ada alarm yang berbunyi. Jadi di akhir hari, kita merasa, hari ini saya tidak belanja apa-apa. Padahal, kalau mutasi rekening bisa bicara, ceritanya sangat berbeda. Ada banyak sekali pengeluaran kecil yang tidak pernah kita akui sebagai belanja. Dan di titik ini, kita mulai bisa melihat polanya. Uang tidak pergi dalam satu kali ledakan, dia menghilang dalam bentuk tetesan kecil yang konsisten. Dan kalau ini dibiarkan, berapapun gaji kamu, rasanya akan selalu kurang. Tapi ini baru satu sisi cerita. Karena ada jenis kebocoran lain yang tidak kalah besar dan sering kali dibungkus dengan alasan yang terasa jauh lebih sulit untuk ditolak. Kalau yang tadi terasa kecil dan hampir tidak terlihat, sekarang kita masuk ke jenis kebocoran yang lebih terasa sah. Nominalnya biasanya lebih besar dan seringkali datang dengan alasan yang sulit dibantah. Kita bisa menyebutnya sebagai pajak sosial dan ilusi self-reward. Bukan sekadar pengeluaran, tapi sesuatu yang terasa seperti kewajiban atau bahkan hak setelah lelah bekerja. Coba perhatikan lingkungan kerja atau pergaulanmu. Ada teman ulang tahun, patungan kado, ada yang resign, patungan lagi, ada ajakan makan siang bareng yang awalnya cuma ikut duduk, tapi akhirnya ikut pesan juga. Belum lagi nongkrong setelah jam kerja, yang katanya sekadar biar tetap nyambung sama circle. Satu acara mungkin tidak terasa berat, tapi dalam sebulan, frekuensinya sering lebih dari yang kita sadari. Yang membuat ini sulit adalah faktor emosionalnya. Ada rasa tidak enak kalau menolak. Takut dianggap pelit,
takut terlihat tidak solid, atau sekadar tidak ingin jadi yang berbeda sendiri. Dalam konteks budaya kita, perasaan seperti ini sangat kuat. Ditambah lagi ada suara lain di dalam kepala yang berkata, "Saya sudah capek kerja sebulan, masa makan enak sekali saja nggak boleh?" Dan kalimat itu terasa sangat masuk akal. Tapi di balik semua itu, ada trade-off yang jarang kita lihat dengan jujur. Setiap kali kamu mengeluarkan uang untuk menjaga kenyamanan sosial hari ini, ada bagian dari masa depanmu yang ikut terpotong. Bukan berarti pertemanan tidak penting, tapi margin gaji kamu ada batasnya. Dan ketika pengeluaran sosial tidak pernah direncanakan, yang dikorbankan biasanya adalah hal yang tidak terlihat langsung, seperti dana darurat, tabungan, atau rasa aman di akhir bulan. Ada satu ilusi yang perlu kita patahkan di sini. Banyak orang menyebut ini sebagai self-reward, tapi kalau reward itu dibayar dengan pay later atau membuat kamu cemas di bulan berikutnya, itu bukan hadiah. Itu adalah bentuk lain dari tekanan yang ditunda. Self-reward yang sehat seharusnya membuat kamu lebih tenang, bukan justru menambah beban yang diam-diam kamu bawa ke depan. Jadi sekarang kita sudah melihat dua sumber utama kebocoran itu. Yang pertama, transaksi kecil yang terasa tidak berarti. Yang kedua, pengeluaran sosial dan emosional yang terasa wajib. Mengetahui ini penting, tapi tidak cukup. Karena tanpa sistem yang jelas, kita akan tetap kembali ke pola yang sama. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai membangun sesuatu yang lebih konkret, bukan sekadar niat, tapi sistem yang benar-benar bisa menahan uang kamu tetap di tempatnya. Masalahnya, banyak orang mencoba memperbaiki keuangan dengan cara yang melelahkan. Mencatat setiap pengeluaran sampai ke rupiah terakhir, menahan diri mati-matian, lalu berharap disiplin itu bertahan selamanya. Tapi realitanya, kita ini manusia. Kita capek, kita lupa, kita tergoda. Jadi solusi yang terlalu bergantung pada niat dan kekuatan diri, hampir selalu gagal di tengah jalan. Karena yang kamu butuhkan bukan usaha lebih keras, tapi sistem yang bekerja bahkan saat kamu sedang lelah. Disinilah prinsip paling penting masuk, bayar diri sendiri di awal, bukan di akhir. Begitu gaji masuk, sebelum uang itu sempat mengalir kemana-mana, kamu sudah menentukan tugasnya. Cara paling sederhana adalah dengan membagi uang ke dalam 3 kantong. Kantong pertama untuk kebutuhan tetap, seperti cicilan dan kebutuhan pokok. Kantong kedua untuk masa depan, tabungan atau investasi yang tidak boleh diganggu. Dan kantong ketiga baru untuk hidup, jajan, nongkrong, semua yang membuat kamu tetap waras. Sekarang coba jujur sebentar. Buka mutasi rekening kamu 1 bulan ke belakang, lihat tanpa menghakimi. Dari semua uang yang keluar, berapa persen yang sebenarnya masuk ke kategori kenyamanan kecil dan pajak sosial? Angkanya sering mengejutkan. Bukan karena kamu boros, tapi karena selama ini kamu tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai satu kesatuan. Padahal disitulah kebocoran terbesar sering terjadi. Lalu ada satu langkah yang sering terasa aneh, tapi sangat efektif. Buat uang kamu sedikit lebih sulit diakses. Pindahkan tabungan ke rekening yang tidak kamu buka setiap hari. Tidak ada kartu ATM, tidak ada aplikasi di HP utama. Kenapa? Karena semakin mudah uang itu diambil, semakin kecil jeda untuk berpikir. Dengan menambah sedikit gesekan, kamu memberi otakmu waktu untuk bertanya, ini benar-benar perlu atau hanya impuls sesaat? Sekarang kita buat lebih konkret. Misalnya, kamu menetapkan 500.000 di awal bulan untuk e-wallet khusus jajan dan sosial. Itu adalah batasmu. Kalau di tanggal 20 saldo itu sudah habis, maka aturannya sederhana. Tidak ada top up tambahan dari rekening utama. Bukan karena kamu tidak boleh menikmati hidup, tapi karena kamu sudah menentukan porsinya dari awal. Dan konsekuensinya adalah bagian dari sistem itu sendiri. Intinya sederhana, tapi sering diabaikan. Sistem keuangan yang baik tidak bergantung pada kamu selalu kuat. Sistem yang baik justru melindungi kamu saat kamu sedang lemah, sedang lelah, atau sedang tidak ingin berpikir panjang. Jadi bukan kamu yang melawan kebiasaan setiap hari, tapi sistem yang secara diam-diam menjaga arah uangmu tetap sesuai rencana. Kalau kita tarik semuanya ke satu garis lurus, jawabannya sebenarnya sederhana, tapi sering tidak disadari. Gaji kamu habis bukan karena kurang besar, tapi karena dimakan oleh 2 hal yang tidak terasa berbahaya. Transaksi kecil yang tidak pernah kamu hitung, dan pengeluaran sosial yang tidak pernah kamu rencanakan. Bukan satu keputusan besar, tapi ratusan keputusan kecil yang dibiarkan berjalan tanpa arah.
Ada satu prinsip yang mungkin perlu kamu ingat setelah ini. Uang itu sangat patuh pada instruksi. Kalau kamu tidak memberinya tugas yang jelas sejak awal, dia tidak akan diam. Dia akan mencari jalannya sendiri untuk pergi, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kamu bertanya, kok habis lagi? Padahal sebenarnya bukan uangnya yang tidak cukup, tapi arahnya yang tidak pernah kamu tentukan. Dan mungkin di dalam hati, ada yang masih berpikir, ya tapi gaji saya cuma segini. Justru disitulah poinnya. Semakin terbatas penghasilanmu, semakin penting setiap keputusan kecil yang kamu buat. Uang yang sedikit tapi diarahkan dengan jelas, seringkali jauh lebih kuat daripada uang besar yang dibiarkan mengalir tanpa kendali. Ini bukan soal besar kecilnya angka, tapi soal presisi dalam mengelolanya. Sekarang, coba bayangkan satu kondisi yang mungkin sudah lama tidak kamu rasakan. Bangun di akhir bulan, membuka aplikasi M-Banking tanpa rasa cemas. Tidak ada tagihan yang mengejar, tidak ada saldo yang tiba-tiba kritis, ada ruang napas, ada rasa tenang. Dan kamu tahu persis kemana uangmu pergi, bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu akhirnya memegang kendali. Itu bukan mimpi yang jauh. Itu hasil dari sistem kecil yang kamu jalankan dengan konsisten. Sekarang saya ingin kamu jujur sebentar. Dari semua yang kita bahas, mana yang paling sering terjadi di hidup kamu? Pengeluaran kecil yang tidak terasa, atau pengeluaran sosial yang sulit ditolak? Tulis di kolom komentar. Kita tidak di sini untuk saling menghakimi, tapi untuk benar-benar melihat pola yang selama ini kita abaikan. Kalau kamu merasa ini relate, dan kamu kenal seseorang yang sering bilang gajinya cuma numpang lewat, kirimkan video ini ke dia. Siapa tahu ini jadi titik balik kecil yang dia butuhkan. Dan kalau kamu ingin terus belajar melihat uang dengan cara yang lebih logis dan realistis, pastikan kamu subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan pembedahan berikutnya.